Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Geografi, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang perairan darat. Memang air itu sangat penting buat manusia, ya. Ada yang di laut, ada yang di darat. Namun kali ini kita hanya membahas tentang perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berwujud benda cair atau benda padat berupa es dan salju. Sedangkan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia berwujud cair, yaitu berupa air, baik air permukaan, air tanah, sungai, danau, dan air rawa. Nah, sekarang kita beralih kepada kenapa air itu kok ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ini adalah faktor banyaknya air. Di antaranya yang pertama adalah jumlah curah hujan yang jatuh. Jadi kalau misalkan hujannya seharian atau 2 harian itu akan menimbulkan banjir, ya. Kemudian kekuatan jatuhnya butiran air hujan di permukaan bumi. Ada yang rintik-rintik, ada yang sedang, ada yang deras. Yang ketiga itu lamanya curah hujan. Kemudian penutupan vegetasi di permukaan bumi karena ada daerah-daerah yang gundul, daerah-daerah yang banyak hutannya, dan sebagainya. Yang kelima adalah derajat permeabilitas dan struktur bumi atau kemiringan topografi. Jadi struktur permeabilitas yang kedap air, sehingga di wilayah yang kedap air itu akan menimbulkan banyak air. Nah, sekarang klasifikasi perairan darat itu meliputi apa saja, gitu ya? Meliputi air tanah, sungai, danau, rawa, semua merupakan bentangan perairan darat. Ya, baik sungai, danau maupun rawa merupakan eh, air di permukaan tanah. Dengan demikian, perairan darat dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu air tanah dan air permukaan. Untuk kali ini kita membahas saja tentang air tanah, ya. Jadi air tanah itu air yang terdapat di dalam tanah. Kita kalau membuat sumur, nah, contohnya itu ya itu air tanah. Biasanya air tanah itu terdapat pada pori-pori tanah, jadi air berada dalam pori-pori tanah. Kemudian ada pada retakan-retakan tanah, atau ada juga rongga tanah hasil perbuatan hewan. Jadi kalau banyak hewan, cacing-cacing dan sebagainya itu, ya, itu menimbulkan jejak dan menimbulkan air betah begitu. Yang ketiga, rongga dari pohon tumbang, ya, menimbulkan lubang biasanya. Itu juga yang terakhir adalah hasil dari pengerjaan es. Pengerjaan es itu dapat menimbulkan pelapukan sehingga menimbulkan retakan-retakan. Nah, itu untuk air tanah, di mana terdapat air tanah. Sekarang kalau kita bedakan kelompok air tanah itu menjadi beberapa bagian, eh, tergantung orang menamakannya. Nah, ini dari istilah-istilah luar, ya. Ada yang namanya meteoric water atau pados water, yaitu tanah yang berasal dari air hujan terdapat pada lapisan tanah yang tak jenuh. Nah, itu jadi kalau kita ada air hujan itu yang di daratan itu namanya adalah meteoric water. Kemudian ada konate water atau air tanah tubir, yaitu air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan endapan. Sejak pengendapan itu terjadi, termasuk juga air yang terperangkap pada rongga-rongga batuan beku. Berikutnya adalah fossil water, air fosil, ya. Air fosil itu air yang terperangkap pada rongga-rongga batuan dan tetap tinggal di dalam batuan tersebut sejak itu terjadi. Kadang-kadang istilah dinamakan dengan connect water. Kemudian ada lagi yang namanya juvenile water atau air magma. Nah, ini jarang-jarang kita tahu, ya. Tapi itu ada katanya. Jadi juvenile water itu air yang berasal dari dalam bumi. Air ini bukan dari atmosfer atau dari permukaan, tapi berasal dari magma. Walau alam. Berikutnya adalah pelikular water, ya, yaitu air yang tersimpan dalam tanah karena tarikan molekul-molekul tanah. Kemudian phreatis water, ya, air phreatis itu ya lapisan air yang terdapat dalam dua lapisan permeabel itu. Jadi kalau misalkan buat sumur artesis itu, ya. Ya, terakhir itu artesian water. Artesian water itu berada di antara dua lapisan yang kedap atau tidak tembus air. Demikian kiranya untuk
pemanasan saja. Jadi kalau kalian ingin lebih cermat, lebih teliti, silakan hubungi saya atau kalian baca-baca. Mudah-mudahan video yang sederhana ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.